ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, monggo santai aja ya kita ya, santai. Perkenalkan, saya Kristiani Adia. Di sini saya yang akan berlaku sebagai mediator yang akan membantu Bapak Ibu. Di sini saya tugasnya itu membantu untuk mencari jalan tengah. Saya mencoba untuk tidak berpihak kepada siapapun. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu diri terlebih dahulu. Saya juga Ibu sebagai pemimpin kelurahan. Saya Febriani sebagai pemimpin. Baik. Sebelumnya langsung saja ya kita mulai ya, santai Ibu pokoknya. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Yang pertama, silakan nanti di sini Ibu bisa menjawab dengan yang Ibu rasakan aja, sesuai yang Ibu ketahui, sesuai fakta yang ada, sejujur-jujurnya ya. Sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu, Ibu pernah ikut mediasi sebelumnya? Belum pernah. Ini baru pertama kali ikut mediasi. Pertama kali sana, Ibu Sela juga? Baru dengar di ruang guru. Baik. Saya jelaskan pelan-pelan terlebih dahulu ya. Jadi mediasi ini tuh tempat musyawarah supaya masalah itu bisa selesai secara baik-baik ya, tanpa harus ribut panjang lagi di pengadilan nantinya di persidangan. Jadi saya di sini itu sebagai pembantu aja, membantu penengah antara komunikasi dua belah pihak ya. Jadi keputusannya nanti tetap ada di Ibu dan pihak yang lainnya, seperti itu Ibu. Jadi nanti selama mediasi ini ada beberapa hal yang perlu dijaga ya Bu. Yang pertama, nanti selama mediasi ini kalau ada yang ngomong jangan saling memotong, jadi jangan memotong pembicaraan. Terus yang kedua itu jangan emosi atau marah-marah yang terlalu berlebihan. Mungkin nanti selama mediasi Ibu ada rasa emosi atau gimana, tapi sebisa mungkin ditahan seperti itu ya. Terus juga bicaranya itu seperti yang saya katakan tadi, yang jujur dan terbuka, nggak apa-apa kayak faktanya seperti apa bisa dibicarakan langsung di sini semuanya. Jadi semua yang disampaikan di ruangan ini sifatnya rahasia ya. Yang penting nanti kita fokus itu mencari solusinya, bukan cari siapa yang paling menang atau paling benar, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Kalau boleh tahu nih, langsung saja ya kita mulai santai. Nah, hubungan Ibu sendiri itu dengan pihak Ibu Isani dan Ibu Lala itu sebenarnya siapa? Masih saudara. Iya. Masih saudara dari Bapak Bu, jadi masih satu keluarga. Saudara dari jalur mana? Bapak. Dari jalur Bapak. Nah, berarti sebenarnya itu dulu hubungannya baik. Iya, dulu hubungannya baik, sering kumpul-kumpul juga. Jadi masalah tanah ini itu yang akhirnya jadi hubungan keluarga itu jadi renggang. Iya, soalnya dari dua keluarga itu jarang komunikasi itu pun. Jadi jarang bertemu secara langsung. Baik. Nah, sekarang saya ingin memahami dulu nih duduk perkaranya itu gimana. Ya, tanah yang disengketakan itu tuh sebenarnya milik siapa awalnya? Milik orang tua kami. Sudah ada surat atau sertifikatnya kalau boleh tahu? Ada. Nah, kalau boleh tahu juga kenapa sih dulu tanah itu tuh bisa ditempati oleh pihak sana? Dulu itu bapak kami itu merasa kasihan sama keluarganya Ibu Isani dan keluarga, karena mereka itu belum mempunyai tempat tinggal dulu, jadi dipinjamin dulu. Berarti niat awalnya itu hanya membantu. Iya, betul. Ada perjanjian tertulis seperti itu atau tidak? Tidak ada, hanya omong-omong doang. Nah, berarti tidak ada perjanjian tertulis ya. Selama mereka tinggal di situ, yang Ibu ketahui, apakah pernah ada pembicaraan baik-baik nggak sih soal tanah tersebut? Ya, kita pernah bicara baik-baik, tapi mereka itu yang malah menghindar gitu loh. Nggak pernah ya. Nah,
pernah dari ibu berdua ini pernah ada komplain atau minta tanah dikembalikan seperti itu? Iya, pernah sering komplain juga, tapi itu mereka itu selalu menghindar kalau kita minta. Nah, ini kan tadi katanya tanah orang tua ya. Nah, status tanah ini sendiri itu bagaimana? Tanah itu tuh dari warisan orang tua, Bu. Jadi diwariskan ke kami anak-anaknya. Untuk ahli warisnya sendiri Ada empat bersaudara. jadi kalian empat bersaudara seperti itu ya. Nah, terus selain berdua kan tadi empat bersaudara, semua saudara tahu soal hal ini? Tahu. Oh ya. Nah, warisannya sendiri empat bersaudara apakah sudah dibagi? Kalau dibaginya itu belum secara resmi, Bu. Tapi tanah itu ya memang bagian dari keluarga kami, anak-anaknya juga. Nah, apakah tanah tersebut itu termasuk harta bersama orang tua dulu? Iya, kata bapak dan ibu kami. Semua anak dapat bagian berarti ya? Iya, dapat, tapi belum dibagi secara resminya. Nah, di sini saya juga pengen tahu nih, pengen dengar dari sisi perasaan ibu di sini. Kayak dulu awalnya gimana sih Bu sampai akhirnya masalah ini itu jadi besar? Ya awalnya itu ya kita udah ngomong baik-baik ya, biar tanah itu dikosongkan dan dikembalikan lah ke kami gitu. Tapi mereka itu malah nggak gubris gitu. Kalau kita mau marah-marah ya nggak enak, masih saudara. Kita juga tuh mereka tuh bakal sabar diri gitu loh, Bu, buat kembaliin tanahnya baik-baik. Tapi kok gitu juga sampai Berarti selama ini komunikasinya bagaimana dengan bangsa? ya susah kalau kita pengen ngomong soal tanah itu mereka menghindar, kalau enggak mereka itu marah-marah. Nah, kerugian apa sih kiranya yang paling dirasakan ibu-ibu di sini? Kami sih merasa hak keluarga kami ya Bu ya diambil sama mereka, terus hubungan keluarga juga tuh jadi lenggang Bu, jauh. Iya, jadinya kami yang nggak nyaman ya ngomong sesama saudara kok jadi marah-marah kayak gini. Yang ibu rasakan di sini. Kalau boleh jujur, saya mau tanya sebenarnya harapan dari ibu-ibu berdua di sini itu apa sih dari mediasi? Ya kami ya maunya selesai yang baik-baik itu. Kalau bisa tuh tanahnya tuh biar kembali Bu, tanpa hidup panjang, biar hubungannya itu ya tetap baik-baik aja. Baik, di sini saya sudah paham ya. Berarti ibu-ibu di sini sebenarnya itu masih membuka jalan damai ya, asalkan ada etikat baik dari pihak sana. Mungkin sudah cukup ya. Terima kasih sudah bercerita, memberikan keterangan yang sebenarnya apa yang dirasakan, keluh kesahnya dan juga harapannya yang seperti apa dari mediasi ini. Nanti kita lanjutkan lagi, semoga nanti selesai sesuai dengan harapan ibu semuanya ya. Terima kasih. Ya, monggo bisa duduk. Baik, kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu. Perkenalkan, saya Ibu Istiani Atia. Di sini saya sebagai mediator yang nantinya membantu proses pada mediasi pada kali ini antara ibu dengan pihak Ibu Lala dan Ibu Fikri. Sebelumnya monggo bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kalau saya Berarti Ibu Lala dan Ibu Isani ya. Nah, kita mulai ya, santai aja ya Ibu ya. Nah, sebelumnya Ibu Lala dan Ibu Isani, benar sebelumnya udah pernah mengikuti mediasi? Belum. Ibu Isani juga belum. Nah, baik, jadi di sini nanti Ibu bisa menyampaikan cerita dan pendapat dari pihak Ibu sendiri ya. Di sini saya sebagai mediator
mediator itu hanya membantu supaya pembicaranya itu tetap baik dan juga jelas. Nah, jadi monggo nanti bisa diceritakan sesuai yang Ibu Lala dan Ibu Isani ketahui saja, gitu. Kita mulai saja ya. Nah, selama mediasi ini juga nanti saya mohon untuk bicaranya bergantian saja. Terus juga tidak perlu pakai emosi dan sampaikan itu apa yang disampaikan, sampaikan sesuai kenyataannya. Dan yang dibahas di ruangan ini juga kan sifatnya rahasia ya Bu ya. Nah, bisa dipahami ya? Bisa. Baik, kalau boleh tahu sebelumnya hubungan Ibu Lala dan Ibu Isani sendiri dengan pihak sana, Ibu Fikri dan Ibu saya itu bagaimana? Ini masih saudara. Masih saudara ya. Dulu hubungannya dekat berarti. Iya, dulu itu hubungannya baik-baik aja. Terus awal mula Ibu bisa tinggal di tanah itu tuh bagaimana ceritanya? Dulu kami itu memang dipersilakan tinggal di situ sama orang tua mereka, Bu. Waktu itu kami belum punya tempat tinggal. Jadi waktu dipersilahkan itu ada pembicaraan tertentu atau tidak? Ya cuma ngomong keluarga biasa aja tanpa ada surat. Lalu setelah tinggal di sana nih, gimana perkembangannya? Setelah tinggal di sana itu kami mulai membangun dulu sedikit. Mulai membangun rumah. Nah, waktu pembangunan rumah tersebut ada nggak dari pihak Ibu Lala dan juga Ibu Isani itu memberitahu atau izin terlebih dahulu kepada keluarga sana? Setahu kami ya Bu, waktu itu tidak ada yang keberatan sama sekali. Tidak ada keberatan ya, tidak ada keberatan setahu Ibu Lala. Terus kalau soal tanahnya sendiri nih, itu tanah milik siapa sih? Setahu saya itu milik orang tua dari Fikri dan Sheila. Apakah Ibu sendiri pernah diberitahu soal sertifikat tanah itu? Tanah itu ada sertifikatnya? Saya pernah mendengar surat sertifikatnya, tapi belum pernah melihat secara langsung. Belum pernah melihat secara langsung, tapi pernah mendengar. Nah, untuk selama tinggal di situ, kan Ibu belum pernah lihat langsung sertifikatnya. Nah, selama tinggal di situ ya, yang biasanya membayar pajak tanah itu tuh siapa? Biasanya yang membayar pajak tanah itu dari pihak mereka. Dari pihak mereka. Baik. Nah, kalau soal komunikasi sendiri, soal tanah itu tuh mulai tidak baik sejak kapan? Mulai beberapa tahun terakhir Bu, waktu tanah itu diminta kembali. Diminta dikembalikan ya. Saat tanah itu mulai diminta dikembalikan lagi, tanggapan dari Ibu Lala dan Ibu Isani itu gimana? Ya kami merasa bingung ya Bu, karena kan kami sudah lama tinggal di situ. Nah, sebelumnya apakah udah ada pernah dilaksanakan musyawarah keluarga? Iya, tapi memang belum menemukan titik temunya. Menemukan titik temu, tapi sebenarnya sudah melaksanakan musyawarah ya. Nah, kalau soal warisan sendiri nih, yang Ibu ketahui dari tanah itu tuh sudah dibagi apa belum sih? Setahu kami belum dibagi semua Bu. Belum dibagi semua ya. Nah, terus juga kalau boleh tahu Bu, yang paling Ibu Lala dan Ibu Isa merasakan dari masalah ini itu apa? Ya kami merasa khawatir ya Bu, karena kan rumah kami sudah di situ sejak lama. Berapa lama itu kira-kira? Sudah lama Bu, sudah 20 tahun kami tinggal di situ. Udah 20 tahun ya? Lama juga. Selama itu hubungan keluarganya bagaimana? Awalnya baik-baik saja, kami juga saling bantu. Nah, untuk sekarang nih, setelah terjadi seperti ini, bagaimana komunikasi? Sudah jarang komunikasi Bu, karena kalau ketemu tuh kami itu canggung. Canggung ya, karena ada masalah ini. Nah, terus dari adanya masalah ini, pasti kan ada dua pihak lah sisi. Nah, dari pihak Ibu sendiri sih, apa kerugian yang dirasakan? Mungkin kalau kehilangan tempat tinggal Bu, nanti kan kalau tanahnya diambil, nanti kami tinggal di mana? Kami juga kan sudah mengeluarkan biaya untuk membangun rumah itu. Nah, itu adalah
apa yang dirasakan ya. Nah sekarang harapan dari Ibu Lala dan Ibu Isan sendiri dari mediasi ini atau dari masalah ini itu bagaimana? Tapi maunya ada cara lain. Iya, kalau kita juga jangan sampai keluarga ini pecah gara-gara masalah ini. Oke baik, mungkin cukup ya. Saya mulai sedikit memahami juga cerita dari pihak Ibu Lala dan juga Ibu Isan ini ya. Nanti saya akan coba menyampaikan juga lagi dan memahami dari kedua belah pihak. Jadi dari pihak Ibu Lala dan Ibu Isani dan juga dari pihak Ibu Vivi dan Ibu Sarah. Di situ supaya ada kemungkinan menemukan titik tengah yang baik untuk semuanya. Jadi terima kasih sudah memberikan keterangan pada mediasi kali ini. Semoga nanti bisa menemukan titik tengah dan sesuai apa yang diharapkan oleh semuanya. Terima kasih. Nanti kita lakukan lagi. Asik dulu. Baik ibu-ibu semuanya, terima kasih ya tadi sudah menyampaikan cerita masing-masing secara terbuka. Di sini dari yang saya dengar itu sebenarnya kedua belah pihak ini masih keluarga dan ingin sama-sama persoalan ini selesai dengan baik-baik ya seperti itu. Jadi sekarang saya ingin mencoba mempertemukan antara kedua belah pihak. Nah, saya persilakan terlebih dahulu kepada Ibu Vivi dan Ibu Saira. Itu sebenarnya harapan kami itu seperti apa sih? Harapan kami itu cuma ingin ada kejelasan tanah itu, karena kan itu tanah kita yang warisan dari orang tua. Kami juga tuh nggak mau Bu adanya keributan antar keluarga, pengennya ya damai-damai aja. Damai aja ya. Sedangkan dari pihak Ibu Lala dan Ibu Isani sendiri bagaimana tanggapannya? Kami paham ya Bu, kalau asal tanah itu kan memang dari keluarga mereka. Tapi kan kami juga sudah lama tinggal di situ. Kami juga kan kalau rumah itu pelan-pelan Bu, jadi kerja kami sendiri. Nah baik, jadi di satu pihak ada yang ingin kejelasan dari harta tersebut, satu pihak juga ingin memikirkan tempat tinggal dan rumah yang sudah ditinggali tersebut, yang sudah dibangun juga. Nah, kalau boleh saya tanya lagi, apakah sebelumnya pernah dibicarakan solusi secara keluarga? Pernah, tapi ya itu belum menemukan jalan keluarnya. Belum menemukan jalan keluarnya. Dari pihak Ibu Lala dan Ibu Isan sendiri, itu kalau misalnya nanti dicarikan jalan tengah, apa yang diharapkan? Ya kalau bisa jangan disuruh kosongin beda ya Bu. Kami kan juga butuh waktu untuk mencari rumah yang baru. Baik, saya dari pihak Ibu Pipi sendiri dan Ibu Saila itu bagaimana kalau misalnya mau ada waktu atau kesepakatan untuk penyelesaian secara baik-baik seperti yang sudah dikatakan Kami sih nggak apa-apa ya Bu ya kalau masih ada mau musyawarah, asal dari mereka juga tuh mau berintikat baik Bu, bicara pelan-pelan baik. Baik, saya lihat sebenarnya dari kedua belah pihak ini masih menjaga hubungan keluarganya ya. Nah, tidak ada yang ingin hubungannya itu tambah rusak kan? Jadi saya mohon masing-masing pihak mencoba melihat itu bukan hanya dari tanahnya saja, tapi juga hubungan keluarganya seperti itu. Karena apa sih? Karena kalau perkara ini berlanjut atau terus panjang, saya bisa pastikan bahwasanya hubungan keluarga kalian itu nanti yang ada itu makin jauh seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya dicari kesepakatan sementara, apakah pihak Ibu Lala dan Ibu Isani bersedia nantinya membicarakan pengosongan atau penyelesaian tanah ini secara bertahap? Kalau langsung pergi ya jujur berat ya Bu. Tapi kalau dibicarakan baik-baik mungkin bisa. Baik, berarti itu yang dirasakan ya. Terus dari pihak Ibu Vivi dan Ibu Saira sendiri, apakah nantinya bersedia memberikan waktu kepada Ibu Lala dan Ibu Isani kalau memang ada kesepakatan yang jelas?
Ya kalau ada kepastian dan waktunya itu nggak lama-lama ya kami bisa mempertimbangkannya. Bisa dipertimbangkan ya Bu ya. Jadi berarti di sini sudah mulai menemukan titik temunya nih Bu ya di sini. Jadi dari pihak Ibu Vivi dan Ibu Sela juga ingin kepastian, sedangkan dari pihak Ibu Lala dan Ibu Isani itu berharap ada waktu dan penyelesaian yang baik. Nah, kalau begitu nih Ibu semuanya, bagaimana kalau pada mediasi hari ini sementara kedua pihak itu sepakat menyepakati kesepakatan sementara. Yang pertama itu menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Terus yang kedua itu tidak saling memperkeruh keadaan di luar mediasi. Jadi ibu-ibu semuanya di luar mediasi dimohon tidak saling memperkeruh suasana satu sama lain seperti itu, dan juga membicarakan mekanisme penyelesaian tanah ini dan rumah ini secara bertahap. Nah, apakah bisa diterima terlebih dahulu? Setuju ya. Nah, terima kasih saya ucapkan ya. Saya senang karena ibu-ibu semua di sini sebenarnya masih membuka ruang untuk musyawarah. Ini juga sebuah langkah yang baik ya, supaya nanti persoalannya itu tidak makin panjang dan hubungan keluarga kalian juga tetap terjaga. Nah, nanti kesepahaman ini bisa kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya ya, untuk membahas lebih detail dari penjelasannya. Nah, di sini mungkin nanti untuk mediasi hari ini cukup ya. Saya senang juga. Terus nanti akan ada panggilan mediasi selanjutnya, nanti Ibu Vivi dan Ibu Sela, Ibu Lala dan Ibu Isani bisa hadir kembali. Mungkin untuk mediasi hari ini cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Di sini saya ucapkan terima kasih ya sudah hadir kembali pada pertemuan mediasi hari ini. Pada pertemuan sebelumnya saya lihat dari kedua belah pihak itu kan masih sama-sama ingin menyelesaikan masalah ini secara baik-baik dan kekeluargaan. Nah, pada hari ini mari kita coba lanjutkan lagi pembicaraannya supaya lebih jelas dan lebih terarah ke kemungkinan kesepakatan seperti itu nggih. Nah, sebelum dilanjut, saya ingin tahu dulu nih. Saya ingin tanya dulu, setelah pertemuan kemarin, apakah ada komunikasi lagi antara keluarga? Ada sedikit komunikasi Bu, tapi belum terlalu jauh bahasan. Kami juga sempat bicara dengan keluarga di rumah. Baik, berarti masing-masing sudah mulai memikirkan jalan keluarnya ya? Nah, saya ingin memastikan lagi nih, supaya nantinya kita tidak ada kesalahpahaman seperti itu ya, dari pihak Ibu Vivi dan Ibu Sela sendiri, yang paling diinginkan sekarang ini Kami ingin tanah itu ada kejelasan. kejelasan seperti apa yang dimaksud? Itu kan tanah keluarga kami ya Bu ya, biar hak keluarga kami itu ya tetap diakui Bu. Diakui, baik. Nah, ingin diakui ya maksudnya ingin tanah itu kembali. Nah, sedangkan dari pihak Ibu Lala dan Ibu Isani sendiri bagaimana tanggapannya? Ya, kami paham ya, tanah itu milik keluarga mereka, tapi kami juga bingung karena kan kami sudah tinggal di situ sudah lama. Nah, yang paling menjadi keberatan Ibu sendiri? Ya itu Bu, kalau harus langsung pergi kami itu belum siap. Belum siap ya. Coba bisa lebih keras lagi ya suaranya ibu-ibu ya. Kalau misalnya dicari jalan tengah nih, apakah pihak dari Ibu Lala dan Ibu Isani itu bersedia jika nantinya memang harus mengosongkan tanah tersebut apabila diberi waktu? Kalau diberi waktu sih, ya kami siap ya Bu. Tapi kalau ujuk-ujuk langsung suruh mengosongkan rumah ya, jujur kami belum bisa. Kira-kira waktu seperti apa yang diinginkan? Ya kami harus cari tempat tinggal dulu Bu. Mungkin untuk beberapa bulan ini kami mau mencari dulu. Baik. Jadi dari pihak Ibu Vivi dan Ibu Sela, bagaimana untuk mendengar hal itu? Ya kami sebenarnya tidak ingin mempersulit ya. Yang penting
waktunya itu jelas gitu. Nah, kalau diberi tenggang waktu, apakah memungkinkan? Bisa aja Bu, asal waktunya ya jelas tadi. Juga mereka tuh benar-benar ingin keluar. Yang saya lihat itu di sini kedua pihak itu mulai saling memahami nih posisi masing-masing. Dimana dari pihak Ibu Vivi dan Ibu Sela tidak ingin hubungan keluarganya itu rusak, sedangkan juga dari pihak Ibu Lala dan juga Ibu Isani juga tidak ingin ada keributan berkepanjangan. Betul nggih sebenarnya? Betul ya. Nah, kalau begitu saya ingin tanya terbuka nih. Apakah kedua pihak masing-masing ini masih ingin menyelesaikan ini secara damai tanpa lanjut konflik panjang? Ya, kami ingin damai. Iya, kami juga maunya damai. Ya damai ya baik. Kalau itu saya simpulkan sementara pihak dari Ibu Vivi dan Ibu Saila meminta pengakuan bahwa tanah itu milik keluarga dari Ibu Vivi dan Ibu Saila, dan juga dari pihak Ibu Lala dan Ibu Isani meminta waktu sebelum mengosongkan tanah dan rumah tersebut. Apakah itu sudah sesuai? Sudah sesuai. Ya, baik. Kalau begitu, apakah dari pihak Ibu Lala dan Ibu Saila bersedia nantinya membuat kesepahaman tertulis mengenai kesediaan mengosongkan tanah setelah batas waktu tertentu? Ya kalau itu jalan terbaik ya kalau memang itu jalan terbaik ya bisa dibicarakan. Dari pihak Ibu Vivi dan Ibu Saila sendiri? Kami ya bisa menerima ya Bu, asal ada kepastian saja. Jadi di sini saya sudah menemukan ya. Di sini saya senang juga karena hari ini akhirnya pembicaraan lebih terbuka. Yang penting nantinya itu jangan ada yang saling menyalahkan lagi ya di luar mediasi, di luar ruang persidangan ini, di luar ruang mediasi ini, supaya suasananya itu tetap kondusif seperti itu. Nah, baik, untuk sementara waktu ini, sementara saya melihat sudah ada arah kesepahaman, nanti pada pertemuan berikutnya kita bisa membahas lagi secara lebih rinci soal waktu, mekanisme pengosongan, dan bentuk kesepakatannya itu yang seperti apa, supaya jelas untuk kedua belah pihaknya ya. Terima kasih semuanya, ibu-ibu sudah musyawarah dengan baik hari ini, sudah melaksanakan mediasi pada pertemuan kali ini. Kita semuanya masih berharap semoga nantinya kita menemukan titik tengah secara baik-baik. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sampai kesepakatan perdamaian ya mengenai penyelesaian sengketa ini. Nah, jadi kesepakatan ini itu nantinya akan dituangkan secara tertulis dalam akte perdamaian. Jadi dapat dimiliki kekuatan hukum ya, dapat memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nah, di sini saya juga mengapresiasi itikat baik dari kedua belah pihak karena telah bersedia menyelesaikan perkara ini secara damai tanpa melanjutkan konflik yang lebih panjang. Nah, di sini juga sebelum kita selesai perlu saya sampaikan, apabila isi kesepakatan ini dijalankan dengan baik, maka perkara dapat dianggap selesai. Namun, apabila di kemudian hari ada pihak yang tidak melaksanakan isi kesepakatan, maka hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Nah, jadi terkait proses perkara di pengadilan, nanti dari pihak dapat menyampaikan kepada majelis hakim juga bahwa telah mencapai perdamaian dan nantinya kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Nah, untuk biaya perkara sendiri juga perlu disepakati ya, ibu-ibu. Jadi apakah dari pihak memiliki usulan terkait pembiayaan ini, pembebanan biaya perkara ini? Kami mengusulkan biayanya itu ditanggung bersama. Bersama untuk Ibu Lala dan Ibu Isani sendiri. Nah, baik ibu-ibu, jadi kesepakatannya diberatkan atau ditanggung bersama ya. Jadi nanti dengan telah disepakatinya pokok penyelesaian
mediasi ini tuh telah selesai dibahas dan disepakati bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya apresiasi itikat dan sikap kooperatif dari kedua belah pihak selama proses mediasi ini berlangsung sehingga penyelesaian itu dapat dicapai secara damai ya. Dan kembali saya ingatkan bahwa hasil kesepakatan ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak dan disampaikan kepada majelis hakim sebagai hasil mediasi. Saya berharap seluruh isi dari kesepakatan itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing pihak agar permasalahan ini benar-benar selesai dan tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari. Nah, bisa dimengerti ya? Bisa. Dengan demikian mungkin proses mediasi pada hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih atas kerjasama dan kehadiran ibu-ibu semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.